jaman. Kemudian perjalanan juga yang memang batasan kecepatan mobil bis tersebut dibatasin. Alhamdulillahi ala salamah, kita semuanya sampai di kota Makkah Mukarramah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu khairi ma fiha. Kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah kebaikan apa yang ada di kota Makkah, kebaikan penduduknya dan orang-orang yang ada di kota Makkah Mukarramah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang ada di kota Makkah, kejahatan orang-orang yang ada di kota Makkah dan apa yang ada di kota Makkah. Inilah di antara doa yang begitu panjang di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita tatkala kita memasuki sebuah tempat. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbir riyahi, sampai nas'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha. Ibu rahmati Allah, sebelah kanan kita sudah terlihat tower tertinggi di kota Makkah Mukarramah yang disebut dengan Tower Zamzam. Di depan Tower Zamzam itu terletak sebuah tempat yang mulia yang disebut dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, di dalamnya ada sebuah Ka'bah yang pertama kali diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin beribadah. Ada jantung, Ustaz? Ada jantung? Ada jantung? Hah? Enggak ada ya? Enggak, itu pakai enggak? Enggak pakai. Oh iya. Enggak ada lagi ya? Ada. Enggak jelas sih suaranya. Kalau enggak masuk. Inilah kota Makkah Mukarramah. Selamat datang para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berihram, sedang menjadi bagian daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran untuk menyempurnakan manasik ibadah umrah kita. Mungkin ibu bapak rahmati Allah sudah melaksanakan manasik secara teori. Sekarang kita harus melakukannya sampai menyempurnakan daripada manasik tersebut. Yang alhamdulillah kita sudah mengambil daripada rukun yang pertama ihram, yang kedua nanti insyaallah kita akan lanjutkannya dengan tawaf 7 putaran, kemudian sa'i, dan yang terakhir tahallul dengan mencukur rambut kita. Dan setelah itu kita semuanya telah melaksanakan ibadah umrah. Kalau ibadah umrah itu bisa terhitung mungkin minimal 4 jam 4 jam sampai 5 jam. Adapun ibadah haji menghabiskan waktu berhari-hari, dari hari tarwiyah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maksimal 6 hari, minimal 4 hari dalam keadaan kondisi berihram dari hari ke-8, 9, 10. Kemudian hari 11, 12, 13 menggunakan pakaian bebas tapi sedang melaksanakan manasik ibadah umrah dengan bermalam dan tinggal di kawasan Mina. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini adalah tempat kunjungan kaum muslimin semuanya. Tempat yang menjadi impian seorang yang mukmin, ya. Tidak pantas, tidak layak impian seorang mukmin itu pergi selain daripada 2 tanah suci. Pengen ke Eropa, pengen ke sebuah negeri yang indah, tapi tidak terbayang dalam dirinya untuk bisa mendatangi tempat ini. Makanya Masya Allah, orang-orang yang Allah panggil di sini bukan hanya mampu dalam harta, tapi bisa jadi orang yang tidak mampu dalam harta Allah panggil dengan rizkinya yang tidak disangka-sangka. Orang yang miskin tiba-tiba Allah berikan rizki lewat si fulan, memberikan harta untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Tapi orang yang kaya apa? Miliaran rupiah uangnya, triliunan, tapi Allah belum panggil mereka untuk mendatangi tempat yang mulia ini. Banyak kan Bapak? Ya, orang yang memiliki harta, kemudian dia tidak menginginkan ibadah ini, sehingga mereka menunda sampai rezekinya sudah tidak ada dan umurnya sudah tua, baru sadar bahwa saya telah lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kenikmatan kepada hambanya, tapi dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil, ambil semua yang dimiliki, baru dia sadar dan Allah Subhanahu wa taala jebluskan. Makanya kenapa saudara-saudara kita terkadang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ini itu, tidak pernah ibadah kepada Allah, tapi hartanya terus menerus. Itu namanya istidraj. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka semuanya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah membuka pintunya lagi biar dia tambah kaya, biar dia tambah tinggi derajatnya di dunia. Tapi apa?
falamma farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka sudah di puncak-puncaknya senang, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dia, yang dinikmati di dunia ini. Makanya alhamdulillah kita semuanya sudah sampai di kota Makkah Mukarramah. Ini merupakan syukur yang luar biasa. Harus kita syukuri bersama-sama dengan lisan kita. Harus kita yakini dengan hati kita, Bapak Allah, dan harus kita syukuri dengan jasad kita. Itulah rukun dari bersyukur, 3, lisan, hati, dan jasad kita. Allah berikan rezeki lebih kepada kita, bukannya kita untuk malas-malasan sholat. Karena jasad ini harus bersyukur pada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita harus datang waktu sholat, tepat waktu. Kita harus melakukannya dengan berpuasa dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, di depan kita adalah Masjidil Haram, masjid yang pertama kali ya Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk kaum muslimin, dan disinilah menjadi tempat kita ibadah yang insyaallah 1 kali sholat kita di sini adalah terhitung dengan Ibu bapak rahmatullah, 1 sholat zuhur ibu bapak di sini itu lebih mulia, lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Indonesia. 100.000 kali sholat, umurnya baru puluhan tahun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salatu fi Masjidil Haram ta'dilu mi'ata alfi sholat. 1 kali sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat. Sholat apa saja, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Alhamdulillah kita mendapatkan sholat Jumat juga kan di sini, bener Pak? Insyaallah kita akan melaksanakan sholat Jumat di sini, yang insyaallah kalau kita mengimani daripada sabda Rasulullah SAW itu setara dengan 100.000 kali sholat Jumat di masjid yang lain. Inilah keutamaannya kita mengunjungi 2 tanah suci, bukan hanya umrahnya tapi nilai ibadahnya yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mungkin menghabiskan waktunya 70 tahun sholat 5 waktu di Indonesia, tapi kita di sini sholat bisa setara dengannya, bahkan lebih daripada umur yang 70 tahun ini. Makanya dengan harta yang kita miliki jangan sia-siakan. Minimal adalah bisa berkunjung di 2 tanah suci ini dalam rangka menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kalau ada rezeki lebih, rezeki yang terbaiknya, yang banyaknya, jadikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu rahmatullah, setelah ibadah umrah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah. Ibadah di sini yang dianjurkan adalah tawaf, memperbanyak tawaf ya. Kalau kita di masjid yang lain tahiyatul masjid, kalau di sini apa? Tawaf 7 putaran sunnah dengan pakaian biasa. Kalau tawaf sunnah itu tidak harus menggunakan ihram, tidak harus juga apa? Tidak pakaian dalam, semuanya boleh seperti biasa ya. Itu pengganti daripada tahiyatul masjid. Kalau udah selesai nih, besok mungkin setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur jam 11 datang tawaf 7 putaran. Makanya para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang dianjurkan untuk orang yang mendatangi kota Mekah setelah ibadah umrah dan hajinya adalah memperbanyak tawaf. Setelah tawaf adalah melakukan ibadah yang wajib dan kemudian ibadah-ibadah yang lain. Termasuk ibadah yang mulia adalah bagaimana dia mengamalkan amal-amal yang soleh di sini, berbuat kebaikan, tidak boleh berbuat kezaliman. Disebut tanah haram adalah karena kita diharamkan untuk membunuh hewan-hewan, untuk berburu, kemudian untuk melakukan kezaliman di sini nggak boleh, Bapak. Khusus tanah haram ini. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min 'adzabin alim. Khusus tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menginginkan di dalamnya dengan kezaliman, maka Allah akan memberikan kepadanya apa? Azab yang pedih. Itu khusus untuk kota Makkah Al-Mukarramah, karena inilah kota yang Allah muliakan dari semenjak penciptaannya sampai di hari kiamat. Makanya jangan sembarangan kita ya di sini berbuat kezaliman kepada orang lain. Insyaallah ibu rahmati Allah, hotel kita nggak terlalu jauh lagi, sekitar mungkin 3 menit kita akan sampai. Kita akan melaksanakan ibadah umrah dan kami nanti informasikan kapan kita kumpulnya setelah makan. Jadi kita turun kemudian bawa kopernya masing-masing, kita langsung ke tempat makan. Setelah makan baru nanti kita akan bagikan kuncinya, baru istirahat ya. Nanti kita informasikan kumpulnya jam berapa. Sekarang jam berapa, Ustaz? Ya, insyaallah jam 9 sudah berada di bawah lagi, baik lewat grup atau nanti ketika kita di restoran, karena mungkin di restorannya terlalu padat ya, jadi kita nggak bisa informasikan sekarang. Insyaallah jam 9 itu orang-orang sudah melaksanakan ibadah sholat isya, dan kita juga sholatnya di hotel atau di kamar masing-masing boleh.
Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Setelah itu istirahat dari berapa persiapan lebih untuk melaksanakan ibadah umrahnya. Yang mau mandi silahkan, tapi tidak menggunakan sabun-sabunan. Boleh, sunnah mandi kita. Mandi, kemudian pakai anduk, kemudian anduknya jangan dipakai ya, dilap-lap aja, habis itu menggunakan kain ihram ini. Tidak boleh dipakai anduknya ataupun menggunakan celana kaos enggak. Kalau ingin mandi, tapi kalau enggak juga apa-apa. Kita kumpul semuanya dalam kondisi berwudu. Nanti kita akan tentukan jamnya. Kita dapat lantai berbeda-beda. Ada yang di lantai 4, ada lantai 8, 9, dan lantai 20. Jadi ada satu nanti di lantai 20 saja. Di lantai 20. Tapi sama, satu hotel insya Allah. Justru yang lantai atas itu biasanya dia turunnya lebih duluan. Karena lift kan naik ke atas. Yang ke atas turun katanya udah full kan, yang di bawah dia lama datangnya. Ya inilah hotel kita, namanya Azka Sofa. Nanti insya Allah kegiatan-kegiatan lainnya kita akan informasikan dalam pertemuan selanjutnya, yang mungkin dalam pertemuan ini tidak bisa disampaikan secara keseluruhan, tapi barangkali ada yang ditanyakan sebelum turun. Biasanya ada yang mengganjel ditanyakan sebelum turun nih. Ada, Bapak? Nggak ada ya? Kita sekarang bisa makan, jadi prosesnya kita turun, makan, pembagian kunci istirahat. Ya gitu ya. Karena memang kadang hotelnya padat, jadi kalau kita langsung ke kamar itu nanti sulit turunnya ataupun naiknya. Jadi sekalian langsung naik ke atas. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan.